Pemerintah Kota Palangkaraya bersama sejumlah provider telekomunikasi melakukan penertiban dan penataan kabel yang semraut di beberapa ruas jalan protokol seperti di Jalan George Obos. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan estetika kota serta menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di bawah kabel udara. Kegiatan penataan kabel dilaksanakan secara bertahap selama sepekan ke depan di sejumlah titik prioritas dalam Kota Palangkaraya. Diminta Pak Wali Kota atas petunjuk-petunjuk beliau bagaimana ini kita rapikan. Walaupun dulu 2025 kan sudah ada spot-spot lah yang sudah kita lakukan pembenahan. Nah dengan seperti ini kan kalau kita lihat kan kelihatan lebih cantik lah ya. Lebih rapi. Sementara itu, pihak provider mengapresiasi dukungan pemerintah kota yang menyediakan peralatan seperti Skylift dan tim pendukung sehingga perjalanan penataan di lapangan dapat berjalan lebih efektif. Pemkot sudah banyak support, terutama memindahkan Skylift juga beserta timnya. Dengan ini kami juga merasa sangat terbantu dan sangat mengapresiasi karena sudah disupport untuk melakukan perapian di ruas Jalan George. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap penataan kabel ini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Beginilah tradisi unik yang digelar warga Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur saat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana seketika ramai dengan warga yang berbondong-bondong mengarak miniatur candi berisi 6.000 tempe wedok keliling kampung. Sebagai wujud syukur telah melewati 1 tahun sebelumnya, warga juga membaca salawat Nabi saat mengarak candi. Menurut Bupati Lumajang, Indah Amperawati, tradisi ini patut dilestarikan sebagai wujud mengenalkan seni budaya sekaligus mengangkat nama tempe wedok sebagai panganan khas Lumajang. Produk ini sudah masuk di dapur-dapur MBG dan ini luar biasa. Inilah yang kita namakan bahwa pertumbuhan ekonomi rakyat itu bisa didorong juga melalui beberapa program prioritas, salah satunya MBG. Senang deg-degan, campur aduk, jadi bisa semangat warga sini biar terus tambah lebih giat, lebih semangat dan lebih profesional, tambah rukun dan damai. Miniatur candi dibuat warga dengan diisi sekitar 6.000 tempe wedok yang merupakan produk khas desa. Dalam tradisi ini, warga dipersilahkan berebut tempe setelah proses pengarakan selesai. Bulog Kota Loksmawe memastikan stok beras saat ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang akan mulai beroperasi pada awal Juli mendatang. Hingga pertengahan Juni 2026, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Loksmawe telah mencapai 18.400 ton. Pada tahap awal, 2 gerai KDMP di Kota Loksmawe akan mulai beroperasi dan mendapat pasokan beras SPHP kemasan 5 kg. Setiap gerai akan menerima alokasi beras sebanyak 4 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Loksmawe Muhammad Iqbal menyebut, ketersediaan stok beras dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan wilayah kerja. Selain beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng sebanyak 6.000 liter yang akan disalurkan ke gerai KDMP sesuai kebutuhan. Jadi untuk penyediaan kepada mitra kita Koperasi Merah Putih KDMP itu aman, bisa kita pasok dengan kuota 4 ton per gerai. Itu berlaku untuk 1 minggu. Untuk minyak sendiri, Pak? Untuk minyak goreng sesuai dengan volume yang ada di kita, itu akan kita bagi ke 3 wilayah, Aceh Utara, Loksmawe, dan Kabupaten Biren. Jadi menyesuaikan dengan kondisi stok kita.
Bulog Lok Semawe juga terus menjaga ketersediaan pangan melalui penyerapan gabah petani lokal. Pada tahun 2026, target penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Lok Semawe mencapai 102.000 ton. Sementara itu khusus di Kota Lok Semawe penyaluran beras rata-rata mencapai 100 hingga 150 ton setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.